Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiono, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Paidon, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang manajemen risiko, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko Asuransi Syariah, yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SE, MA. Berikut video pemaparannya. Tipe investor menurut profil resiko. Tipe investor itu ada 5 macam. Yang pertama, defensif. Yang kedua, konservatif. Ketiga, balance. Yang keempat itu moderate agresif. Dan yang terakhir itu agresif. Yang pertama, tipe defensif. Tipe defensif yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari risiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukan. Tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi. Lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari risiko. Tipe konservatif. Tipe konservatif yaitu berinvestasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup panjang. Memiliki kecenderungan menanam investasi dengan keuntungan yang layak saja dan tidak memiliki risiko besar. Sering berinvestasi, namun mengalokasikan sedikit waktu untuk menganalisa dan mempelajari portofolio investasinya. Tipe investor balance. Ada 3 sifat, yaitu yang pertama, menginginkan investasi dengan risiko menengah atau sedang. Yang kedua, selalu mencari porsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih. Dan yang ketiga, selalu berhati-hati dalam memilih jenis investasi dan hanya investasi yang porsi antara risiko dan penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih. Tipe investor moderate agresif, yaitu tipe investor yang tenang atau tidak ekstrim dalam menghadapi risiko. Cenderung memikirkan kemungkinan terjadinya risiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Selalu tenang dalam mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah dipikirkan sebelumnya. Tipe investor agresif. Yang pertama, sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang dimiliki. Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Walaupun tidak berharap rugi, namun menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan. Sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko yang pertama, risiko bisnis, risiko finansial, daya beli, suku bunga, likuiditas, dan pasar. Sumber risiko bisnis yaitu derajat ketidakpastian dan hasil suatu investasi dan kemampuan untuk membayar investor berupa bunga, dividen, sewa, dan hasil lainnya karena maju mundurnya suatu perusahaan atau kekayaan di mana investor memiliki investasi. Risiko finansial yaitu risiko yang berhubungan dengan kombinasi hutang dan penyertaan modal untuk membiayai perusahaan. Makin besar porsi hutangnya, makin besar resikonya. Sumber risiko daya beli yaitu kemungkinan perubahan tingkat harga di mana investasi yang nilainya paralel dengan tingkat harga saham atau properti akan menguntungkan pada periode kenaikan harga. Sedangkan investasi yang memberi hasil tetap seperti tabungan atau obligasi akan disenangi pada periode penurunan tingkat harga. Sumber risiko suku bunga yaitu risiko perubahan suku bunga umum yang mempengaruhi harga surat berharga terutama yang memberikan hasil tetap atau obligasi. Sumber risiko likuiditas yaitu risiko sulitnya likuidasi suatu investasi dengan mudah pada harga yang layak. Pada umumnya, investasi yang diperdagangkan tidak mudah untuk diperjualbelikan dengan segera. Sumber risiko pasar yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti peristiwa politik, ekonomi, sosial, selera, dan preferensi investor. Sekian penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.